Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan proposal bisnis kami dengan judul Harabobu, yaitu Proyek Komunikasi Bisnis Mahasiswa atau Mahasiswi Universitas Bidang Sarana Informatika Kampus Cikarang periode 2025 dan 2026 di Jalan Raya Cikarang, Cibarusa, nomor 88, Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat 17331 dengan nomor telepon 0878 8771 0429. Perkenalkan, nama saya Alca Dewi Prihantini dengan NIM 632200657. Di sini saya akan menjelaskan background bisnis kami. Bisnis salat ini berkembang pesat diiringi tren gaya hidup sehat. Masyarakat kian sadar akan pentingnya asupan makanan bergizi dan mencari pilihan yang segar dan juga alami. Bobu atau bola buah adalah modifikasi dari salad buah dengan kandungan vitamin, mineral dan juga serat yang tinggi serta rendah kalori dan juga lemaknya, menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan dan juga berat badan yang ideal. Keberagaman jenis salad dari berbagai negara dan juga inovasi resep yang menarik semakin meningkatkan minat konsumen. Untuk visi kami, yaitu yang pertama menjadi pelopor dalam menyediakan harabobu segar, berkualitas tinggi dan juga lezat tentunya. Mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, menjadikan salad buah sebagai pilihan utama masyarakat untuk camilan sehat dan juga bergizi. Oke, untuk misi kami yang pertama yaitu menyehatkan masyarakat dengan menyediakan harabobu yang segar dan juga kaya nutrisi. Yang kedua, menciptakan citra sebagai merek harabobu yang inovatif dan juga terdepan. Yang ketiga, menjadi pilihan untuk masyarakat mendapatkan camilan atau makanan yang sehat, praktis dan juga lezat tentunya. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang description produk kami, yaitu bobu atau bola buah adalah hidangan segar dan sehat yang terbuat dari campuran berbagai macam buah-buahan yang dipotong dadu atau bentuk lainnya, kemudian dicampur dengan saus atau dressing. Explain more. Salad buah biasanya disajikan dingin dengan camilan atau hidangan pembuka atau makanan penutup. Oke, organization structure. Yang pertama itu ada Ratnawati sebagai ketua kami, yaitu ketua kelompok. Yang kedua saya sendiri sebagai marketing. Yang ketiga ada Anissa sebagai purchasing. Lalu ada yang terakhir adalah Aiza sebagai accounting. Lalu saya akan menjelaskan tentang information job desk-nya. Yang pertama yaitu Ratnawati sebagai ketua kelompok itu memiliki job desk untuk memimpin proyek dan juga bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil untuk keberlangsungan proyek. Ketua juga diharuskan membantu proses pemasaran dan juga accounting. Yang kedua itu adalah job desk dari Anissa sebagai purchasing, adalah salah satunya bagian bertanggung jawab untuk proses pengadaan barang dan juga jasa. Manajemen purchasing artinya pengelolaan seluruh proses yang terkait dengan pengadaan tersebut, mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan persediaan. Yang ketiga ada saya sendiri sebagai marketing, yaitu memiliki job desk untuk membantu dalam jalannya pemasaran secara tatap muka ataupun secara daring, serta membantu mengarahkan Nike atau branding pada project ini. Lalu ada Aiza sebagai accounting, yaitu memiliki tugas untuk selalu mengatur ataupun monitor untuk income atau outcome, serta memiliki hal penuh untuk menerima dan menolak keputusan anggota yang berpengaruh dalam efisiensi keuangan. Perkenalkan, nama saya Aiza Kurnianingsih dengan NIM 6322020. Oke, selanjutnya ada bisnis model kanvas. Untuk yang pertama ada key partner, jadi distributor buah segar. Jadi kita beli buah segar, lalu ada pasar tradisional untuk pembelian bahan produksi, lalu ada toko peralatan dapur yang menyediakan peralatan dan kemasan higienis, dan ada layanan ojek online. Untuk aktivitasnya ada 3. Yang pertama ada pembelian bahan baku, yang kedua ada memasak bahan baku dan topping, dan menyiapkan pesanan. Selanjutnya ada value proposition, yaitu startup UMKM atau makan kekinian berkualitas dan makanan bintang 5 harga kaki 5. Lalu selanjutnya ada key resource, yaitu baker, cup, pertis, stand booth, dan bahan baku juga peralatan. Lalu untuk customer relationship itu ada media sosial, online seperti GoFood dan juga Bajar.
Untuk channelnya ada awareness channel di Instagram dan WhatsApp, lalu purchasing via offline dan online seperti GoFood. Lalu untuk yang terakhir ada customer segment. Yang pertama ada siswa atau mahasiswa dan mahasiswi, anak remaja yang senang dengan lifestyle Gen Z, individu berkeluarga yang berminat memiliki usaha kecil, dan yang terakhir anak kecil yang memiliki konsumtif tingkat tinggi. Lalu ada cost struktur. Yang pertama di sini ada biaya pilihan bahan baku sekitar 159.000 dan biaya marketing sekitar 10.000, dan ada revenue streams yaitu pendapatan dari penjualan offline atau di kedai dan pendapatan online shop di GoFood. Selanjutnya di sini ada information, jadi sumber utama buah segar berkualitas tinggi. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik dengan pemasok ini. Penting untuk memastikan konsistensi rasa, kesegaran, dan keamanan bahan baku salad buah. Lalu untuk aktivitas yang perlu dilakukan dari awal dengan memulai berbelanja bahan baku yang akan disiapkan untuk berjualan makanan dan mulai menyiapkan bahan baku. Kita juga perlu menyiapkan pesanan pembeli apabila ada transaksi di luar entrepreneur fair, dan mendokumentasikannya segala kegiatan sebagai media marketing ataupun untuk bahan presentasi. Untuk sumber daya manusia seperti menjadi barista alias membuat makanan ini sangat diperlukan karena anggota yang hanya ada 5 orang, maka job desk baker dilakukan secara lengkap oleh seluruh anggota dalam entrepreneur fair atau penjualan daring di GoFood. Gelas set adalah alat yang mencakup gelas plastik dan tutup, lalu boot itu sebagai media untuk berjualan tatap muka, dan selanjutnya ada bahan baku makanan yang mencakup seperti buah, susu, air, dan es. Lalu ada alat penunjang seperti gelas stainless untuk mencakup bahan makanan dan sendok teh. Dan untuk visi misi kami berjualan makanan kekinian ini tidak hanya menyediakan sebagai makanan lezat dengan harga ekonomis, namun juga ingin membantu UMKM lain untuk bisa menyediakan makanan yang jauh lebih berkualitas dengan bumbu racikan kami. Agar kami terus berhubung dengan calon customer kami ataupun kemitraan kami, customer dapat menjumpai kami di kedai offline seperti yang akan berada di Festival Entrepreneur. Namun untuk para customer kami yang penasaran dengan rasa makanan kami menawarkan efisiensi transaksi yang dapat dijangkau lewat genggaman tangan, yaitu via GoFood. Untuk awareness kami cukup mempercayakan Instagram dan WhatsApp sebagai sarana menjelaskan mengapa customer harus membeli produk kami melalui soft atau hard selling content. Untuk customer purchasing cukup bisa mengunjungi booth kami dan memesan via GoFood. Kami memilih keputusan tersebut mengetahui bahwa digitalisasi membuat hal seperti purchasing dan awareness menjadi hal yang lebih efisien dan efektif. Untuk segmentasi pembeli kami mayoritas mencakup anak remaja yang selalu ingin eksis dengan makanan yang kekinian. Tidak hanyalah lezat, namun instagramable untuk diajak foto bersama. Untuk Bobo sendiri, kami menargetkan individu yang relatifnya sudah berkeluarga dan bekerja, namun sedang mencari pendapatan sampingan. Jadi selanjutnya ada alokasi pembiayaan, kami lebih merujuk pada persiapan entrepreneur fair. Biayanya tidak sebesar entrepreneur fair, belum lagi dengan koneksi baik kami dengan pihak penyedia buah. Mereka dengan senang hati memfasilitasi kami dengan sistem dropship untuk setiap bubuk yang akan kami jual di marketplace. Sumber pendapatan kami dalam proyek ini mencakup pada penjualan makanan kami dan penjualan daring bubuk kami. Penjualan makanan mencakup dalam transaksi kedai ataupun daring. Selanjutnya ada finansial variable cost-nya atau business preparation budget. Untuk nama-namanya itu ada Nutrijel, kita beli kuantitinya itu 2 piece, price-nya itu 6.000. Lalu untuk selanjutnya ada cup plastik, kuantitinya 1 piece dengan harga 22.000. Selanjutnya ada keju dengan kuantiti 1 piece, price-nya itu 14.000. Untuk mayonesnya ada di 2 piece dengan harga 29.000. Selanjutnya ada coconut jelly 1 piece dengan harga 20.000 dan yogurt 1 botol dengan harga 8.000. Untuk susu kental manis sendiri kita ngambilnya 2 saset dengan harga 5.000 dan buahnya itu ada 4 jenis dengan harga 45.000. Untuk gula pasir itu setengah kilogram dengan harga 10.000. Jadi total budget variable cost-nya itu adalah 159.000. Untuk total pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk makanan tersebut senilai 159.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurwigati dengan NIM 63220321. Saya akan melanjutkan presentasi tentang persiapan anggaran untuk bisnis Harabobo. Yang pertama saya bahas yaitu tentang fixed cost atau biaya yang kita gunakan untuk pelaksanaan bisnis ini. Yang pertama yaitu peralatan yang kita pakai yaitu berupa kompor, lalu ada gas, ada panci kecil, alat pengaduk, dan tempat cetakannya. Selanjutnya ada bisnis eksekutif budget, yang dimana kita gunakan anggaran ini untuk pelaksanaan di lapangan atau pelaksanaan bisnis. Yang pertama yaitu kita menggunakan layanan ojek online dengan harga Rp7.000. Selanjutnya ada pembuatan banner booth, yang dimana digunakan sebagai bahan promosi untuk menarik pelanggan. Selanjutnya kita menghitung tentang break even point. Nah, kapasitas produksi yang ingin kami hasilkan atau ingin kami jual yaitu kurang lebih 30 cup makanan dengan harga jual makanan yaitu Rp10.000. Nah, total fixed cost makanan di sini yaitu dari harga Rp30.000 atau dari fixed cost tadi dibagi dengan variable cost atau biaya pembelian peralatan bahan-bahan yang kita pakai berupa buah-buahan dan nutrijel dan yang lainnya. Selanjutnya untuk total penjualan makanan di sini karena kita ingin menjual 30 cup yaitu 30 cup dikali dengan Rp10.000 harga jualnya, yaitu harganya dengan nominal hasil Rp300.000. Nah, untuk menghitung BEP makanan kita menggunakan dua cara yaitu BEP per unit dan BEP rupiah. Nah, BEP unit di sini menghitungnya yaitu dari harga Rp30.000 atau dari fixed cost tadi dibagi dengan Rp10.000 atau harga jual makanannya dikurangi dengan Rp5.300. Rp5.300 itu didapat dari variable cost dibagi dengan per cupnya yaitu Rp5.300. Itu untuk menghasilkan 6 unit. Jadi untuk menghasilkan break even point kita harus menjual kurang lebih 6 unit makanannya atau 6 produk makanan. Ketika 6 produk makanan itu sudah terjual, penjualan ketujuh itu sudah menghasilkan keuntungan. Untuk penghitungan BEP rupiahnya yaitu Rp30.000 atau harga dari fixed cost-nya dibagi dengan 189 atau mohon maaf 1 dikurangin 159.000 atau variable cost dibagi dengan Rp300.000 atau biaya yang akan kita targetin yaitu 30 cup makanan penjualannya yaitu harganya Rp63.829. Untuk selanjutnya profit revenue share atau profit yang kita hasilkan yaitu kita bisa menghasilkan laba penjualan 33.200 masing-masing anggota. Nah, perhitungan modal awal dari variable cost tersebut yaitu dari bahan-bahan variable cost yaitu totalnya 159.000 dibagi dengan 4 orang anggotanya, yaitu satu anggota kurang lebih kita mendapatkan 39.750. Nah, untuk perhitungan modal akhirnya di sini, unit jadinya itu kurang lebih 30 cup dengan harga jual 10.000 dengan jumlah anggota 4 orang. Jadi perhitungannya itu dari 30 cup dikalikan 10.000 yaitu 300.000 dengan modal akhir 300.000 dibagi 4 yaitu 75.000. Nah, laba penjualan per anggota yaitu modal akhir dikurangi dengan modal awal sama dengan 75.000 dikurangi 39.750 sama dengan 35.250 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dengan NIM 63220149. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang proposal bisnis yang kami buat. Untuk selanjutnya yaitu the closer atau penutup. Dalam penutup proposal ini kami mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyajikan dan menjelaskan rencana bisnis kami, yaitu adalah Harabobo. Kami percaya bahwa konsep makanan kekinian kami yang inovatif dan komitmen kami untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unik dan tak terlupakan dapat berkontribusi secara positif pada komunitas bisnis dan kuliner di BSI. Melalui praktek bisnis ini, kami berharap dapat meraih pemahaman yang lebih dalam tentang operasi bisnis sehari-hari, manajemen keuangan, dan interaksi dengan pelanggan. Untuk yang selanjutnya, ada illustration produk kami. Yang pertama ada salad bola buah, dan yang kedua ada bola ubi coklat lumer, dan yang ketiga ada cheese and chocolate roll. Selanjutnya untuk yang terakhir, di sini ada dokumentasi yang telah kami buat. Yang pertama di situ ada brosur yang kita pajang sebagai promosi bisnis. Yang kedua pada saat
pada saat bisnis kami dipraktekkan pada mata kuliah entrepreneur. Dan untuk yang ketiga dokumentasi, yaitu kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ratna, Aiza, Alca, dan Anissa pada saat pembuatan produk tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.